jumpa lagi bersama saya Mabelek di Kasino Kabar Sini Sono. Ya, hari ini hari konsultasi. Ya, hari konsultasi virtual dengan tamu saya yang spesial, Mbak Iin Divataro. Hai. Oke. Nah, seperti yang kemarin teman-teman udah lihat ya di video sebelumnya, Mbak Iin kan kemarin udah lihat bersama Rini waktu itu tentang tahun 2022 ya, ada apa aja. Nah, sekarang kita kan sempat tawarin ke teman-teman semua, ada nggak yang mau diramal, ada yang mau dilihat nggak? Ternyata tidak ada, belum mungkin ya. Belum. Jadi kita pemanasan dulu. Cuma hari ini sudah beberapa orang nanya, mudah-mudahan bisa dilihat nanti dari Mbak Iin dari jarak jauh. Ya. Oke, siap. Oke, nanti buat teman-teman yang lain yang mau ngelihat ramalan nasibnya, boleh diketik di komennya untuk di video kali ini untuk dibacakan di video minggu depan. Oke, nah, In, 2022 kita sudah, oh ya selamat tahun baru ya. Selamat tahun baru. 2022, kalau orang Chinese bilang tahun macan air. Yes. Macan air. Nah, tadi sempat ada pertanyaan juga dari salah satu tamu kita di sini. Bisnis apa sih ini yang akan booming nih di 2022? Bisnis yang bakal booming. Menurut booming lo? ya. Kalau booming entah ya, tapi kalau yang bertahan, yang bertahan sih kayaknya yang bisnis online kayaknya ya. Yang berhubungan sama online atau offline-nya, kalau yang dia memang nggak bisa digantikan sama online sih. Yang menambah nilai sesuatu. Kayak misalnya ya salon lah. Kan salon kalau online nggak bisa, potong sendiri mungkin berantakan. Terus kayak apa lagi ya? Ya klinik-klinik. Klinik kecantikan. Klinik-klinik itu. Terus apa lagi? Termasuk kayak klinik hewan kayak gitu-gitu. Iya, Hewan yang peliharaan. memang nggak bisa dilakukan secara online. Jadi memang harus datang. Itu akan tetap bertahan dan lumayan bagus. Terus kayak mungkin kayak hotel-hotel hewan juga bagus tuh. Kayak gitu. Terus di apa lagi ya? bidang-bidang konvensional kayak ekspor import lah, apalah. Lu Ekspor melihat import. Ekspor import selama barang-barangnya memang kalau ekspor import itu memang tetap jalan terus. Karena itu kan akan menunjang si bisnis online juga. Jadi selama online ini jalan, apapun yang jalan di bisnis online itu impor ekspornya akan tetap jalan kok itu. Oke. Nah, itu dia buat teman-teman ya yang masih berpikir mungkin tahun depan, tahun ini maksudnya, mau ngapain gue? Nah, ini udah ada clue-nya. Berarti ya dari Mbak Iin, apa yang akan kalian... Oh ya, kalau jasa menurut lo, bidang jasa, kayak entertainment, apakah akan lebih gimana? Karena banyak nih teman-teman kita di sini juga orang-orang dari bisnis-bisnis hiburan, entertainment. Bisnis jasa entertainment masih bisa lah jalan, masih bisa. Dalam artian bisa itu ya kalau memang dia caranya dia itu memang pas untuk situasi di tahun sekarang ini. Udah mulai berkembang kok, udah mulai kebuka. Mulai agak udah mulai longgar. IO juga sempet drop, traveling dunia tour and travel juga kan sempet drop. Iya. Ya nggak? Oh, berarti tahun 2022 kita masih ada secercah harapan baru nih buat wedding organizer juga. Iya. Ya. Buat event organizer, film mungkin sudah mulai akan syuting lagi ya teman-teman para sutradara ini dan produser rumah produksi. Selamat, tahun ini juga bakalan lebih harus lebih semangat. Oke? Nah, kalau menurut lo sendiri gimana? Oh, kalau menurut gue secara astrologi Chinese sih karena macan air ya. Tahun ini kan tahun macan air. Akan jatuh pada tanggal 1 Februari ya berarti ya, Chinese New Year. Bisnis ya jasa tadi air dia akan bagus, terus udah gitu bisnis properti juga akan boom lagi. Pertanian terutama yang hidroponik ini, yang tanpa tanah itu, nah itu juga akan boom banget sih. Gitu. Pokoknya
Indonesia akan secara hitungan astrologi Indonesia akan lebih baik lagi sih kalau gue bilang. Jadi benar kata almarhum Bung Karno, kita macan Asia, center dunia, kita secara ekonomi justru akan lebih baik Amin. lagi sih. Gitu, benar-benar hebat ya Bapak. Jadi dilihat dari secara ininya, karena dunia ini nanti akan butuh banget sama kita sih, dari pertanian lah, peternakannya lah, terus bahan baku, terutama sekarang kan nikel apa segala macam kan ada di sini kan, gitu. Nah itu sih yang gue lihat, gitu. Oke. Lebih baik lah ya semuanya ya. Nah, menyambung pertanyaan kemarin, ada kan beberapa yang belum sempat ditanyakan sama Rini mungkin ya, karena kemarin kan kita konsentrasi banget tuh kayaknya sama gimana sih tahun ini gitu. Nah, kita bicara klien. Kita klien. Ada nggak cerita-cerita lucu nih sebelum kita masuk ke segmen kita yang ramal ini, kita agak cooling down dulu. Ada nggak klien-klien selama lo jadi tarot reader tuh yang apa ya bilangnya ya, yang unik? Yang unik? Ya, ada cerita-cerita lucu lah yang unik-unik. Ya ada sih. Ada loh yang hampir setiap hari minta buka kartu, ada. Oh ada ya? Ada. Wow, berarti dia kaya banget ya? Dia memang kayak butuh apa ya? Butuh second opinion aja. Kadang dia tuh nanya, dia udah tahu gitu jawabannya apa, dia pengen apa, cuman dia pengen memperjelas aja, bener nggak sih yang keputusan yang gue bikin ini, kalau gue mau ngambil ini oke nggak sih, bener nggak pilihan gue gitu. Jadi hampir setiap hari. Wow. Karena normalnya ada yang ya rata-rata sih ya, paling sebulan sekali atau 2 minggu sekali nanya, ya itu ada. Tapi yang ada 2 orang deh kayak tuh hampir setiap hari nanya, hampir setiap hari. Perempuan kalau boleh tahu? Perempuan. Pasti perempuan lebih banyak. Nah, kalau dilihat kayak kita bikin kayak survei gitu atau kayak semacam apa ya bilangnya, kayak polling. Lebih banyak orang tuh lebih banyak masalahnya apa sih yang nanya? Percintaan. Percintaan, percintaan selalu number one lah ya? Iya, relationship lah ya, soal ya percintaan sama pacar kayak sama suami pun masih. Sama istrinya juga. Ke nomor 2? Nomor 2 pekerjaan. Mesti harus pekerjaan nomor 1 ya. Percintaan paling banyak beneran. Kayak tadi temen gue ada yang nanya, Kak, gue mau nanya ya nanti sama Mbak ini ya, nanya apa? Nanya soal pekerjaan aja deh. Tahun ini gue gimana gitu. Sebenarnya sih pengen nanya percintaan, Kak. Cuma kayaknya nggak terlalu penting banget ya. Kita lebih penting duit. Iya sih, gue bilang. Ya jadi itu cewek apa cowok? Cowok. Oh iya. Kalau cowok biasa begitu memang. Pekerjaan. Oh iya, pekerjaan lu deh katanya. Tadi sih percintaan. Ya udah gampang, tadi nyusul-nyusulan lah, gue bilang gitu kan. Berarti kita nggak usah sampai ke nomor ini, yang paling top nih ya. Nah, gimana kalau nanti kita Valentine, kita bikin edisi Valentine, kita bikin segmen yang baru untuk khusus untuk percintaan ini, gimana? Boleh banget. Seru kali ya teman-teman kalau misalnya kepingin dilihat percintaannya untuk edisi Valentine sih, udah boleh ketik dari sekarang sih kalau mau ya. Yang mau tanya-tanya. Nah, oke. Kita masuk nih ke segmen pertanyaan. Cuma nanti teman-teman udah tanya, tenang ya. Yang tanya ke saya ini, saya akan menyebutkan nama kepada Mbak In, tapi tenang, namanya nanti akan disensor ya. Kita akan sensor, kerahasiaan kalian terjamin ya. Oke, ini ada 1 orang penanya. Ya, mana dia tuh? Oke, dia seorang wanita, Mbak In. Penita karir, sudah berumah tangga, anak 2. Pertanyaan adalah, apakah di tahun ini saya bisa mendapatkan pekerjaan baru yang lebih baik? Dan misalnya masih tetap bekerja di perusahaan sekarang, apakah masih tetap di posisi sekarang atau bisa naik jabatan ke depannya? Itu pertanyaannya. Oke? Nah, ini aku akan kasih dia fotonya. Karena Mbak In perlu foto ya, maaf deh teman-teman, saya harus yang nanya saya bukain fotonya. Namanya
Terus ini orangnya, mana dia ya? Fotonya kecil. Oke. Oke. Untuk kamu inisial D ya, dibuka ini sama Mbak Iin. Bagaimana Mbak? Kalau memang entah ya dia punya permasalahan apa sih di kantor yang sekarang. Kayaknya mungkin dia udah cukup capek hati kali ya, bosen begini-gini terus, merasa tidak ada perubahan. Kelihatannya dia seperti itu. Nah, kalau memang dia mau pindah kerja, itu boleh banget. Yang penting syaratnya harus dengan izin suaminya. Oh gitu. Oh. Jadi kalau misalnya dia ada tawaran kerja, pasti tahu dulu dong, seperti gini. Diskusi sama suaminya. Kalau suami izinin, suaminya malah berperan gede banget ya di pembacaan ini. Iya. Oh gitu. Boleh Kak ditunjukkan ke pemirsa kartunya ke Ibu D. Ibu. Ya. Jadi harus ada, yang penting izin suami. Kalau suaminya udah oke, silahkan ambil pekerjaan barunya. Karena itu akan bagus buat karir dia ke depannya. Pekerjaan yang disetujuin itu. Nah, kalau dia tetap masih mau di perusahaan yang ini, katanya, apakah bisa naik jabatan ke depannya? Bisa. Cuman kan permasalahannya kayaknya dia udah muak aja. Oh, gitu. Oke, Ibu D. Mungkin kamu. Ya. Oke, jadi itu aja tuh yang apain lihat ya. Oke, kalau gitu lanjut berikutnya ini dari sahabat aku nih di luar. Mungkin kalau dia tidak keberatan saya sebutkan namanya ya. Namanya ini teman baik saya. Nah, ini orangnya Mbak In. Oke. Oke. Sekarang beliau tinggal di Amerika, di Las Vegas. Ya, jadi dia tanya gini, Felix, aku mau tanya, dulu waktu remaja, aku bisa lihat makhluk gaib dengan mata fisik. Tapi karena deep trauma, hilang kemampuan aku. Kalau menurut Iin, apakah kapan saya bisa lihat makhluk gaib dengan mata fisik lagi? Dia bilang. Bisa nggak dilihat pakai tarot tuh? Oh, oke. Kan jangan lupa dikasih lihat pemirsa kartunya. Ini kartunya. Oke. Nah, kalau memang dia mau ngelihat lagi, ini memang harus melatih lagi. Entahlah, mungkin selama ini dia sibuk sama pekerjaannya, sibuk sama hal-hal yang dia lakukan. Jadi kayak apa ya? Pelan-pelan memang kalau beriri dengan kesibukan kita, itu memang bisa terabaikan. Jadi bukannya nggak bisa ngeliat lagi, cuma memang terabaikan. Apalagi dia ada deep trauma itu tadi. Jadi kalau memang mau bisa lagi ya bisa aja, tapi ya dilatih dirinya secara spiritual. Mesti ya entahlah, mungkin meditasi. Kalau kita misalnya ngobatin diri gitu, misalnya dengan ke psikiater atau apa, dia masih bisa nggak ya? Bisa membantu juga, apakah itu bisa membantu juga? Bisa aja. Yang penting dirinya kan siap. Karena kan kita perlu ketenangan batin ya untuk hal-hal kayak gitu. Oke. Untuk berarti udah untuk Ibu R cukup ya berarti ya? Ya. Oke. Nah, ada berikutnya ini dari sahabat saya juga. Namanya Oke. Ya, namanya sebenarnya panjang, Mbak. Cuma balas nyebutnya namanya. Namanya gitu. Cuma dipanggilnya itu. Kita sebutlah namanya Ibu T. Oke, Ibu T. Ibu T. Dia seorang MC karir di bisnis entertainment. Dia nanya bagaimana karir gue tahun ini, Mang, kalau gue mau ambil rumah atau investasi
bagusnya tanggalnya bulan kapan? Ini mau kemana-mana. Pokoknya intinya gini deh, bisa nggak gue DP rumah tahun ini? Jadi pertanyaan mungkin dua tuh ya, ini ya. Gimana karir gue tahun ini, sama kalau gue mau ambil rumah atau investasi, boleh nggak? Bagus nggak? Gitu. Berarti investasinya di rumah gitu ya? Mungkin yang pertama dulu, gimana karir dia tahun ini? Jangan lupa diperlihatkan. Oh, senyum ibu sudah begitu ini ya. Untuk karir, ya kuat-kuatin diri sih ya kalau mau bertahan tempat sekarang. Tapi kalau memang dia mau pindah kerja, sepertinya akan lebih baik. Wow, dia MC sih, kerja pindah ini apa kayak semacam mengambil karir bener ya, karir lain gitu. Pindah bidang. Iya. Oke. Nah, kalau dia mau ambil rumah tahun ini sama investasi, boleh? Soalnya dia mau DP rumah tahun ini. Oke, boleh. Oh, boleh ya? Oke tuh, Ibu T. Bisa ya, kamu ya kalau mau... Ngambil rumah boleh, bagus kok. Oh, oke. Siap. Oke, Ibu T. Lanjut berikutnya, yaitu dari sahabat saya juga nih, namanya... Bentar ya, saya kasih lihat fotonya dulu deh. Mukanya. Namanya... kita sebut namanya Bapak E. Dia kebanyakan video, ini agak jablay juga anak ini. Keselin. Karena foto-foto dia yang lama, dia sangat terkenal mukanya kayak ini. Adi Bing Slamet waktu masih kecil nyanyi, cepet. Ini orangnya. Oke. Ya, Bapak E. Ya, Bapak E. Oke, dia ini pertanyaannya banyak nih, kurang ajar juga mentang-mentang gratis ya. Dia bilang balik ke kantor lama, dalam kurung diajak balik, atau stay di kantor sekarang yang sistemnya belum bisa dipegang atau terbatas sekali. Jadi pimpinan di kantor lama atau balik ke bawah dulu di tempat baru. Kantor lama? Kantor lama sih lebih oke. Ini kalau kantor lama. Ini kalau start over, tempat baru. Kantor lama lebih bagus. Iya, jadi kantor baru itu maksudnya itu kantor dia yang sekarang, Mbak. Jadi dia sebenarnya udah, gue tahu dia karena dia keluar dari kantor yang lama. Nah, dia kerja di tempat yang baru nih yang sekarang. Oke. Nah, jadi dia bilang, apakah gua tetap di tempat yang baru tadi gitu kan? Ternyata dia memang harus balik ya ke tempat kantor dia yang lama ya. Bukan harus balik sih, cuman memang akan lebih baik, lebih nyaman buat dia, lebih apa ya? Dianya lebih akan lebih enak aja ke depannya di kantor lama. Gue udah bilang sama lu dari dulu gitu, tempat yang lama walaupun ya makan hati dikit, tapi gue lihat ya dari anak ini dia lebih nyaman di kantor dia yang lama sebenarnya. Cuma tidak ada kayak apa ya, maaf ya gue kurang gitu ini bahasa gue, mungkin nggak ada jenjang karirnya lebih naik lagi, atau dia nggak dapet apa yang dijanjiin, makanya dia kecewa, dia kesel, makanya dia ini ke tempat baru gitu. Kalau nggak salah ya, yang gue nangkep gitu. Tapi entah kenapa hati gue bilang dia nyaman di situ, di tempat yang lama. Makanya, tapi gue bilang, kalau terlalu nyaman juga bahaya juga, gitu. Lu mesti ini juga gitu kan. Tapi ternyata, betul kan? Secara tarot juga berarti dia harus balik ke tempat yang lama ya berarti ya. Karena diajak balik. Untuk pilihan ini ya. Untuk pilihan Entah ya, kalau ada pilihan lain, nggak tahu lagi deh nanti gimana. Nah, nanti kalau ada pilihan lain, tanya lagi aja. Tanya lagi ya, Pak E ya. Oke, itu untuk Bapak E. Oke, berikutnya, seorang wanita muda
Ini teman saya namanya. Jadi ini dia nanya, Mang mau tanya apakah tahun ini gue bakal punya anak atau enggak? Sebenarnya ini pertanyaan agak ngeselin ya. Nah ini orangnya. Oke. Kita panggil namanya Miss L berarti. Oke, Miss L. Bisa. Tahun ini bakal punya anak? Bukan bakal, tapi bisa. Ya tergantung bikin apa enggak. Usaha banget enggak. Oh, dia kayaknya yang penting usaha program. Yang penting program aja sih. Memang merencanakan itu. Bisa soalnya. Oke, kalau begitu. Nah, kita tinggal 2 lagi. Ini dari mbakku tercinta. Namanya ya, kita sebutnya Miss M. Oke. Aduh, mukanya kecil lagi. Miss M. Nah, dia bilang bagaimanakah kedepannya bisnis dan keuangan dia? Ini kurang spesifik ya, agak kesel ya. Nggak apa-apa lah. Bisnis dan keuangan dia di tahun 2022 ini bagaimana katanya? Ada loh yang WA nih. Bisnis sama keuangan ya mesti apa yang udah dipunya sekarang mesti di-maintain aja sih. Terus jangan bener-bener soal keuangan ya. Keuangan dalam hal bisnisnya bener-bener mesti dipegang sendiri, di-handle sendiri, jangan terlalu mungkin dia pegang sendiri apa ada hire orang sih? Dia pegang sendiri kalau untuk sekarang ini. Dia partner sama beberapa orang gitu. Yang penting keuangannya dia pegang kan? Keuangannya kayaknya dia yang pegang deh. Kalau begitu ya memang udah ya seharusnya seperti itu sih. Karena dia itu harus banyak lebih megang soal bisnisnya. Dia mesti lebih banyak megang. Jadi jangan terlalu banyak kasih tanggung jawab sama orang lain untuk hal-hal yang memang krusial. Keuangan itu salah satu yang krusial kan. Jadi selama dia bisa pegang sendiri banyak hal lah, terutama soal yang keputusan penting juga, maka kedepannya mestinya akan baik-baik aja. Karena kalau ada hal-hal krusial yang dipegang sama orang lain, diserahkan ke orang lain, itu malahan agak menghambat kesuksesan dia. Jadi kalau mau lebih cepat larinya, handle sendiri sih. Banyak hal yang harus dihandle sendiri. Dia sih sekarang jujur apa-apa kebanyakan sih dia handle sendiri sekarang. Cuma ya itu gue sih lihatnya kayak dia memang butuh beberapa orang. Jadi mungkin menurut lo adalah dia lebih baik menghandle keuangan aja kali ya. Tapi operasional apa dia mesti ada orang kah atau... Soalnya gue lihat sekarang dia pegang sendiriin. Itu aduh otak dia tuh kalau gue sih salut sama otak dia. Kalau otak gue belah tuh otak beneran. Dia tuh semua dia pegang ini itulah apa. Oke lah ada yang bantu gini-gininya. Cuma kadang-kadang ya naga ya. Dia Pisces juga, jadi terlalu kayak controlling bitch juga sih gitu. Sebenarnya itu hal yang baik sih buat bisnis dia. Cuman yang penting untuk hal-hal yang krusial harus dia, intinya dia harus jadi pemegang keputusan utamanya dia. Oke, aku ngerti. Oke, Mbak M, Mbakku, semoga menjawab ya yang dari Mbak In tadi. Nah, kita sudah sampai di penanya terakhir dari seorang laki-laki, sahabat saya juga namanya. Oke. Ini orangnya. Oke. Dia entertainer. Dia di agensi kreatif juga, dia penyanyi rap juga gitu. Sebutlah dia dengan nama Mr. T. Oke. Mr. T. Nah, Mr. T bertanya, tadi yang saya jelaskan di awal sama Mbak In, saya sayam dulu.
Formal sekali ya saya hari ini. Gue formal banget, amit-amit. Ya, dibilang gini, sebenarnya, Mang, apakah karir dan keuangan gue akan stabil tahun ini? Sebenarnya pengen aja percintaan sih, cuma kayaknya duit lebih penting. Oke. Biasanya tipikal cowok begitu sih. Iya. Duit dulu. Makanya gue langsung bilang, betul sekali, ada duit baru ada cewek. Nah, berarti karir dan keuangan dia. Terutama karir apa ya? Mungkin karir ininya kali ya, karir dunia nyanyinya juga gitu. Nah, menurut In bagaimana? Karir dan keuangan Mr. T di tahun ini. Nah, buat teman-teman ya yang mau tanya sama Mbak In, boleh silakan ketik langsung di komen ya, nanti akan dibacakan. Mungkin apa ya? Karena kalau di komen kan nggak, privasinya kurang ya. Mungkin nama aja kali ya, yang secara nama panggilan gitu kali ya. Kalau dia sebut nama-nama lengkap, takutnya juga gimana? Sebenarnya kita di YouTube bisa di ini kasih bisa di PM-an nggak sih? Nggak bisa ya. IG. Oh, masuk paling masuk IG-nya Mbak In aja ya di Fatarot ya. Jadi titip nama di situ sama tanggal lahir boleh. Jadi begitu habis nonton ini langsung add IG-nya Mbak In di Fatarot. Jadi bisa langsung tanya di situ. Nanti akan kita buka di sini ya. Oke. Terus tunjukin ke layar, ke layar lagi, ke kamera. Ini kartunya. Kelihatannya akan ada semacam adventure ya. Oh, wow. Berarti sepertinya akan lumayan seru sih perjalanan karirnya ke depannya. Yang pastinya ya berhubungan sama keuangannya juga kan. Terus dia akan melakukan hal yang memang menyenangkan sih. Berarti dia akan banyak mengerjakan hal-hal yang cukup menyenangkan. Terus mungkin banyak jalan-jalan, banyak adventure. Terus dia udah di bawah manajemen belum ya? Lupa gue. Kayaknya sih kalau memang dia independen. Kalau memang ada kesempatan berada di bawah manajemen juga malah lebih akan bagus ya? Malah lebih bagus lagi ya daripada dia independen ya. Banyak hal-hal baru yang akan dia kerjakan di tahun ini. Oke, Mr. T, jangan lupa tuh ya. Oke. Jadi itu aja yang lihat sejauh ini. Oke. Bakal seru kok. Bakal seru dia kayaknya. Bakal seru ya. Bakal banyak petualangan baru di dunia entertainment kamu. Oke, berarti dari saya penanya-penanya sudah selesai ya. Jadi mungkin di tamu-tamu di sini ada yang ingin bertanya kepada Mbak In, silakan. Enggak, hidup kita udah sukses. Sombong banget bapaknya. Kalau bapak kalau bapak ini ya, kalau bukan tamu saya mesti pakai kopi dia. Emang ada kopinya ya? Ada. Oke. Jadi gini Mbak In, karena stok Sambiloto ini agak terhambat. Jadi hari ini mohon maaf tidak ada Sambiloto ini. Ya. Tukang jamunya pulang kampung ya? Iya. Ya sementara ini ya sedih saya sebenarnya. Nanya Pak. Nanya silakan. Mbak In, mau tanya dong, perjalanan karir saya di 2022 ini bagaimana? Namanya Oke. Gue sama lagi. Bagus. Kalau soal dari sisi karir bisa menghasilkan keuangan, cukup mengisi pundi-pundi keuangan kamu. Tapi kamu juga memang harus berjuang dan bekerja keras, baik fisik maupun pikiran. Jadi apa yang kamu kerjakan capek-capeknya itu terbayar lah. Jadi worth it. Gitu. Aman. Oke. Ada lain? Lagi dong Pak, boleh nggak Pak? Boleh lah. Kalau percintaan saya di tahun 2022 ini, apakah bisa mendapatkan jodoh? Coba. Kok ini lagi? Bisa dapat? Bisa. Alhamdulillah. Bisa ya, tapi belum pasti ya. Tergantung usahanya sendiri, nyaringnya gimana. Gitu. Sebenarnya ada. Kayak sebenarnya gini ya, kalau teori kita bertanya tentang percintaan,
melalui tarot. Kalau kita bilang bisa, sebenarnya ada, ya disediakan nih. Cuma lo mau nggak? Ya iya. Kalau enggak, jangan salahin kita. Kita udah bilang kita memang lihat ada kan gitu. Cuma karena lu nggak usaha, lu terlalu berpangku tangan, akhirnya udah lewat tuh. Ya memang begitu cara bekerjanya. Jadi kalau kartunya bagus, bukan berarti kita bisa malas-malasan. Oh ya udahlah bagus kok. Iya. Ya nggak bisa gitu. Nah itu banyak yang malah berubah. Oh, banyak lain gitu. Oh udah bagus ya udah santai aja. Bahkan gue pernah ada, tapi bukan klien gue bukan. Ini klien salah satu orang di ini. Dia seorang suhu Hong Shui lah pokoknya. Jadi dia punya customer. Oke. Customernya dibilang umur 35, lu bakal ketemu calon istri lu, bakal ketemu jodoh lu. Dia anak orang kaya gini. Dalam hati gue nih orang suhunya hebat amat, cuma gue nguping-nguping aja kan. Terus hidup lu pokoknya rezeki lu bakal banyak umur itu. Umur 35 apa berapa lah, let's say segitulah ya, misalnya umur 35. Anak ini baru umur, let's say misalnya 29. Terus gue lihat dia nggak ngapa-ngapain loh. Karena yakin bakal terjadi. Ya udah, ngapain katanya, gue juga 35 bakal ketemu istri kaya, perempuan yang bakal sokong gue, terus gue juga bakal dapat rezeki. Terus dengan itu gue bilang, jadi lu nggak gimana nih? Enggak. Jadi jeda antara gue mendengar ramalan itu sampai gue lihat kelakuannya itu kurang lebih setahun. Jadi kan gue lihat dong, maksudnya lo nongkrong dulu tempat gue gitu, lo nggak kerja ya gitu kan? Enggak. Ngapain? Gue 35 bakal kaya. Gue yang, hah? What the fuck, man? Jangan ditiru ya kayak gitu, jangan ya. Nggak gitu cara kerjanya. Kayak, what the fuck? Gue bilang otak lu kecil banget dalam hati gue kayak, ya ampun kayak, 35 tahun lu nungguin kayak orang PA. Dia bilang, ya udah nggak apa-apa, ntar gue kaya. Orang suhu itu yang bilang kok, gue bakal kaya. Gue bakal ketemu cewek, orangnya gini. Terus nggak usah ngapain, kan udah dilihat. Pasti dong, itu kan kayak apa-apa Tuhan udah memberikan gue hadiah gini. Hadiah apa lu lihat begini? Gue bilang, ya ada miskin lu, iya lu. Gue bilang, PA. Nah itu jangan dicontoh ya, teman-teman. Kalau kita pergi ke seorang konsultan spiritual, bukan berarti bagus lu terus apa gitu. Bukan berapa ya namanya. Berserah diri, bukan berserah diri juga apa ya. Ya lu kayak orang, udah bodoh lah gitu, nggak bisa gitu. Dan kalau lu dibilang jelek juga bukan berarti lu jadi down, lu pikirin, oh jelek gini. Justru lu tantang diri lu untuk mengubah, gitu kan, hasil itu supaya jadi bagus. Iya, karena kayak baca tarot gini, hasilnya misalnya bagus. Mungkin bagus ini kan dilihat dari apa yang dikerjakan saat ini. Mungkin tadi Dewi ini kan udah ada lakukan sesuatu juga. Jadi makanya dibilangnya bisa. Ya. Tapi kalau Dewinya diem-diem aja, nggak nyari, ya nggak bakalan dapet lah. Benar-benar. Ada pertanyaan lain? Pak W? Sudah, cukup. Terima kasih. Dari ini, Bapak yang songong ini. Apakah dia bisa menikah dengan... Jangan. Kok ketawanya gitu ya? Iya, pahit soalnya itu. Sebenarnya niat nggak sih? Ya. Apa ngisi hari luang? Ayo jelep. Jelep. Ya, hari ini sebenarnya harusnya ada Dela ya. Dia harusnya bisa buat ditanya-tanya begini-begini. Cuma mungkin dia lagi sibuk. Oke. Berarti teman-teman kasino, jangan lupa sekali lagi saya ingatkan untuk tulis pertanyaan kalian di kolom komentar. Kalau nggak privacy banget sih ya, terus nama kalian memang lengkap, nggak pakai nickname boleh. Kalau misalnya kalian, itu bukan nama asli gua kak, itu nickname doang, berarti bisa langsung tanya di Instagramnya Mbak In ya, di Diva Tarot, DIDVAVA Tarot. Enggak, itu dari awal kita udah ting. Cuma kita ting lagi aja ya, nanti kita ting lagi. Kemarin dia bikin naga udah pusing gue. Iya. Oke, ada di deskripsi juga ya. Nanti di situ kita akan kasih linknya Mbak In. Oke? Nah, kayaknya cukup ya berarti ya.
Oke. Berarti kalau begitu sampai jumpa lagi karena kita tiap minggu ada loh ya bersama Mbak In. Jadi segeralah menulis apa pertanyaannya ya untuk kita. Oke. Juga kalau mau usul boleh ya, mau usul boleh. Kalian mau apa misalnya Kak bahas soal setan dong, Kak bahas soal apa ya misalnya ya atau apa aja deh yang bikin kalian penasaran soal tarot kayak atau apa, bebas. Spiritual apa segala macam bebas. Ya, jadi silahkan aja usulkan ke kita, please usulkan. Bebas mau tanya apa aja bebas. Asal yang sopan ya. Jangan nanya yang nggak sopan. Oke, kalau gitu sampai jumpa lagi di episode berikutnya bersama Mbak In minggu depan teman-teman. Sampai jumpa di Kasino Kabar Sini Sono. Bye.